Hijriah, NPM 1804040032, Prodi Ekonomi Syariah kelas E IAIN Mikro. Saya merupakan kelompok 12C, yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pandangan Islam Terhadap Uang. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuriasari MEI. Untuk tahu lebih jelasnya, yuk mari simak penjelasan dari saya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perdagangan uang merupakan instrumen penting dalam sistem perekonomian. Lalu, apakah fungsi uang yang sesungguhnya? Apakah uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, sebagaimana fungsi utama uang, ataukah uang bisa dianggap sebagai sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan? Oleh karena itu, di sini saya akan membahas mengenai pandangan Islam terhadap uang. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan uang? 2. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan uang? 3. Apa sajakah fungsi uang? 4. Bagaimanakah uang dalam pandangan Islam? 5. Bagaimanakah perbedaan konsep uang dalam Islam dan konvensional? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian uang. 2. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan uang. 3. Untuk mengetahui fungsi uang. 4. Untuk mengetahui uang dalam pandangan Islam. 5. Untuk mengetahui perbedaan konsep uang dalam Islam dan konvensional. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas, sementara fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa, baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, atau kertas. Selama itu diterima masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah, maka dianggap sebagai uang. B. Sejarah dan perkembangan uang. Pada masa Abdul Malik Ibnu Marwan, Khalifah ketiga dinasti Umayyah, dinar dan dirham Islam mulai dicetak dengan model tersendiri. Dinar yang dicetak setimbangan 22 karat dan dirham setimbangan 15 karat. Tindakan yang dilakukan Abdul Malik Ibnu Marwan ini ternyata mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap uang. Keadaan ini terus berlanjut pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah yang mengikuti model dinar Umayyah dan tidak mengubah sedikit pun kecuali pada ukurannya. Pada akhir dinasti ini, pemerintahan mulai mencampuri oleh para mawali dan orang-orang Turki sehingga terjadi penurunan nilai bahan baku uang. Bahkan mata uang saat itu dicampur dengan tembaga dalam proses percetakannya. Hal ini dilakukan penguasa dalam rangka meraup keuntungan dari percetakan uang tersebut. Akibatnya terjadi inflasi, harga-harga melambung tinggi. Namun, masyarakat masih menggunakan dirham-dirham tersebut dalam interaksi perdagangan. Keadaan ini terus berlanjut sampai dinasti Fatimiyah. Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan hal yang sama sebagai bentuk tanggapan dari kondisi turunnya nilai mata uang yang terjadi di Mesir.
ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mempelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin. Pemerintah harus mencetak mata uang dengan nilai transaksi masyarakat atau sektor real yang sebenarnya tanpa mencari keuntungan dari percetakan tersebut dan tanpa ada unsur kezoliman di dalamnya. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan, jika dua mata uang koin memiliki nilai nominal yang sama, tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilainya, mata uang yang berasal dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran. Ini menunjukkan Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan nilai intrinsik mata uang sesuai dengan nilai logamnya. Percetakan uang tembaga atau fulus meluas pada masa dinasti Mamluk yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai mata uang. Melihat kenyataan ini, Al-Makrizi menyatakan bahwa penggunaan mata uang selain dinar dan dirham tidak diakui. Di masa ini, mata uang fulus menjadi mata uang utama, sedangkan percetakan dirham dihentikan karena ketika itu terjadi penjualan perak ke Eropa dan impor tembaga dari Eropa semakin meningkat. Al-Makrizi juga menyatakan pendapat yang sama dengan Ibnu Taimiyah, bahwa penciptaan uang dengan kualitas buruk akan melenyapkan mata uang kualitas baik. Akibat kebijakan ini, inflasi terus meningkat. Kemudian di masa Daulat Utsmaniyah tahun 1534, mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak dengan perbandingan kurs 1,15. Kemudian pada tahun 1839, pemerintah Utsmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknot dengan nama gaima. Namun, nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada Perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak ini mulailah diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia. C. Fungsi uang. Berikut ini adalah fungsi uang dan ketentuan hukum Islam yang mengiringinya. 1. Uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menukarkan dengan barang. Menurut hukum Islam, uang bukan barang, oleh karena itu uang tidak boleh dijadikan komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya. Sebagai alat tukar, uang harus mendapat sika atau dicetak dan distempel pemerintah sehingga menjadi legal. Hal ini supaya uang dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemalsuan uang dapat diminimalisir. Individu tidak boleh sembarangan membuat uang. Siapa yang berani membuat uang palsu akan mendapat hukuman setimpal. Sebagai alat tukar, uang itu menurut ekonomi Islam harus selalu mengalir dalam perekonomian umat. Hal ini dikenal dengan flow concept, bukan stock concept. Menurut flow concept, oleh karena uang merupakan public goods atau barang milik publik dan tidak boleh berubah menjadi private goods atau barang milik pribadi, maka uang harus selalu mengalir dan beredar di tengah-tengah masyarakat untuk menghidupkan perekonomian mereka. Oleh karena itu, semakin cepat perputaran uang di tengah-tengah masyarakat, semakin bergairah perekonomian mereka. 2. Uang sebagai unit of account atau satuan hitung atau measure of value atau pengukur nilai. Fungsi lain uang adalah sebagai satuan hitung atau pengukur nilai. Uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan, dan menghitung besar kecilnya hutang. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penunjuk harga. Dengan uang, harga barang dan jasa ditentukan, seperti menentukan nilai sebuah rumah
atau mobil dengan satuan uang seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Sebagai satuan hitung, uang mempunyai peran yang besar dalam memperlancar pertukaran. Abu Ubaid berpendapat bahwa uang dinar dan dirham merupakan nilai harga sesuatu, sementara segala sesuatu yang lain tidak bisa dijadikan sebagai nilai harga keduanya itu. Lebih jauh lagi, Imam Ghazali menyatakan dengan tegas bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham menjadi hakim pengadil di antara seluruh harta kekayaan, agar supaya seluruh harta kekayaan itu dapat dinilai dan diukur dengan keduanya. 3. Uang sebagai store of value atau penyimpanan nilai. Fungsi ketiga uang adalah sebagai penyimpanan nilai. Maksudnya, uang yang dimiliki oleh seseorang itu tidak dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi uang akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang, seperti untuk membeli barang atau jasa, atau untuk persiapan di waktu sakit, atau untuk mengantisipasi kerugian di waktu yang akan datang. Sebabnya motivasi orang mendapat uang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga seperti kondisi yang telah saya sebutkan. Fungsi uang sebagai penyimpanan nilai ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama seperti Mahmud Abu Su'ud mempunyai pandangan bahwa uang sebagai alat penyimpanan nilai merupakan ilusi yang tidak benar. Sebabnya adalah karena uang tidak dapat dikategorikan sebagai barang komoditas seperti barang-barang lain. Namun, sebagian ulama lain mengakui fungsi uang sebagai penyimpan nilai. Pendapat mereka, motif orang untuk mempunyai uang adalah untuk transaksi dan motif berjaga-jaga. Realitas menyatakan bahwa seseorang memang perlu menyimpan uang untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Apalagi kalau uang itu berupa dinar emas dan dirham perak. Ia akan menyimpan nilai untuk jangka waktu yang lama, dalam keadaan stabil sebagaimana terbukti dalam sejarah. Namun, kekhawatiran uang akan menjadi komoditas yang diperdagangkan sebagaimana layaknya barang-barang pada umumnya bisa dibantah bahwa Islam membenarkan pertukaran uang dengan dua syarat. Yang pertama, transaksi tersebut harus tunai dalam artian bahwa uang yang dipertukarkan harus diserah terimakan secara langsung dan tidak ada penyerahan salah satunya atau kedua-duanya. Yang kedua, harus semisal. Artinya apabila rupiah ditukar dengan rupiah, maka nominalnya harus sama. Tetapi jika dolar ditukar rupiah, maka nominalnya boleh berbeda. D. Uang dalam pandangan Islam. Dalam Islam, capital is private goods, sedangkan money is public goods. Uang yang ketika mengalir adalah public goods atau flow konsep, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang atau stock konsep, uang tersebut menjadi milik pribadi atau private goods. Konsep public goods belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkungan, maka kita berbicara dengan externalities, public goods, dan sebagainya. Dalam Islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia mempunyai hak bersama dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan api. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dengan demikian, bersertifikat dalam hal public goods bukan merupakan hal yang baru dalam ekonomi Islam. Bahkan, konsep ini sudah terimplementasi baik dalam bentuk musyarakah, muzaraah, musakoh, dan lain-lain, seperti tertuang dalam berbagai hadis Nabi. Perbedaan konsep uang dalam Islam dan konvensional. Menurut ekonomi Islam, uang adalah sebagai fasilitator mediasi pertukaran atau medium of exchange, bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset dan kekayaan individu.
Persoalan timbul ketika uang dianggap sebagai alat penyimpanan nilai atau store of value. Dengan demikian, uang dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki secara pribadi. Padahal uang adalah milik umum atau public property yang harus selalu disirkulasikan. Bila uang sudah dianggap sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan, maka akan banyak sekali terjadinya penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang berakibat kepada terhambatnya arus pertukaran komoditas, barang, dan jasa di dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan secara teoritis, pemegangan uang secara spekulatif mengatakan bahwa orang dapat berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga di waktu yang akan datang, termasuk perubahan harga obligasi di pasar obligasi. Dalam pandangan ekonomi Islam, fungsi dan peran uang hanya sebagai alat pertukaran dan sebagai alat pengukur nilai. Oleh karena itu, uang tidak boleh dijadikan sebagai penyimpanan kekayaan, apalagi ditimbun dan diendapkan. Pada suatu tingkat teoritis, ekonomi Islam memberikan remedi mengenai hal ini dengan cara penghapusan sistem bunga dan dikenakannya zakat pada uang yang tidak digunakan. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi nafsu pemegangan uang secara spekulatif. Namun, hal itu dapat terjadi dalam sistem perekonomian konvensional karena uang dipaksakan untuk menjadi alat penyimpanan nilai yang stabil, sehingga membuat orang yang memegang uang tunai untuk meminta premi likuiditas atau bunga untuk meminjamkan uangnya. Seharusnya, peminjaman uang yang digunakan untuk kegiatan ekonomi tidak dikenakan bunga, karena memang uang didesain untuk menjadi alat pertukaran yang memang harus selalu bersirkulasi dalam kegiatan ekonomi. Pemaksaan fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai yang stabil akan berakibat pada timbulnya bunga, yang merupakan beban ekonomi bagi para pelaku ekonomi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi atau high cost ekonomi. Dampak pemaksaan fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai kekayaan yang stabil dengan penimbunan dan pemegangan uang secara spekulatif yang menimbulkan bunga ini adalah terjadinya instabilitas dalam nilai mata uang. Karena peredaran uang terganggu, maka supply uang di pasar atau di masyarakat juga berkurang. Selain itu, akan terjadi fluktuasi output dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang berakibat kepada timpangnya distribusi pendapatan. Kesimpulan, dalam ekonomi Islam secara etimologi, uang berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Uang dinar, emas, dan dirham perak sudah dipakai sebagai mata uang resmi sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para khalifah setelahnya selama berabad-abad lamanya. Sejarah membuktikan bahwa uang dinar emas dan dirham perak sangat stabil dan tidak terkena inflasi sebagaimana uang kertas. Uang mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat pertukaran, satuan hitung atau pengukur nilai, dan penyimpanan nilai dengan syarat tertentu. Dalam ekonomi konvensional, konsep uang adalah stock konsep dan private property, serta identik dengan modal, karena uang juga komoditas. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang adalah flow konsep dan public property, yang harus selalu mengalir dan beredar di masyarakat tanpa boleh diendapkan dan ditimbun. Karena dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai suatu komoditi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini.
Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.